Ya, jadi betul, ini harus diperiksa ini. Bagaimana ini non struktural memiliki kewenangan penyelidik. Kalau penyelidikan oke lah, boleh diambil oleh sampai sana. Tapi penyidikan, ini di luar nalar saya. Saya pikir dia hanya menyelidiki, ibaratnya main bola, dia hanya ambil bola, dapat serahkan kepada penyerang untuk nembak. Ternyata kan tidak. Tapi kalau itu tidak dilakukan, tidak ada perubahan kultural, maka sulit akan perubahan dari struktural. Kalau itu tidak dirubah, ancamannya tukang judi banyak, tidak ada perubahan, ya Sambo yang baru akan lahir lagi ke depan. Jadi ini betul, ini adalah memiliki implikasi kepada reformasi polisi. Ini saya baru perhatikan ini sama Pak Kosinudin tadi tentang Satgasus. Saya pikir Satgasus itu hanya menyelidiki, menggiring bola, setelah dapat bola diserahkan kepada reskrim yang menyelesaikan. Karena secara struktural penyidikan itu kan ada di reskrim. Ternyata ini kan dibuatlah non struktural, ya, tetapi memiliki kewenangan penyidikan. Wah, ini kan kacau ini. Ya, jadi betul, ini harus diperiksa ini. Bagaimana ini non struktural memiliki kewenangan penyelidik. Kalau penyelidikan oke lah, boleh diambil oleh sampai sana. Tapi penyidikan, ini di luar nalar saya. Saya pikir dia hanya menyelidiki, ibaratnya main bola, dia hanya ambil bola, dapat serahkan kepada penyerang untuk nembak. Ternyata kan tidak. Artinya di dalam struktural polisi ternyata ada dua yang melaksanakan penyidikan. Secara struktural di Bareskrim, lalu non struktural ada di Satgasus. Begitu kira-kira Pak Kosinudin kan? Nah, kalau itu artinya apa? Ada pengurangan kewenangan penyidikan dari Bareskrim kan? Yang diberikan kepada Satgasus. Nah, dari sini saya timbul ide, bagaimana kalau yang Satgasus ini dibuat aja badan baru yang di luar polisi, namanya Komisi Penyidikan Nasional, sehingga penyidikan kumpulin aja di situ. Jadi yang di polisi ini ya hanya awal-awal penyelesaiannya harus diselesaikan oleh penyidik baru ini yang tunduk kepada presiden langsung. Kalau Kapolri aja bisa mengurangi kewenangan yang ada pada Bareskrim, dipindahkan ke Satgasus, kenapa tidak presiden bisa menarik Satgasus ini, taruh di luar polisi, jadi lagi komisi baru kan? Kalau ada komisi komisi pemberantasan korupsi, nah ini Komisi Penyidik Nasional. Lah, penyidik kumpulkanlah situ. Jadi si polisi kalau nangkap ya nangkap aja, tapi habis itu serahkan ke sana. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk macam-macam kan? Ini sekalian untuk reformasi. Itu reformasi pertama. Reformasi kedua, reformasi kultural. Tadi Pak Muhammad Taufik bilang kulturnya sama dengan militer. Iya, sama persis. Dari mana kita tahu sama persis? Lihat aja. Kultur itu lahir dari disiplin. Disiplin militer lahir dari Undang-Undang 25 2014 tentang disiplin militer. Salah satu disiplin militer di situ ada tindakan disiplin.
Nah, tindakan disiplin itu salah satunya diatur adalah tindakan fisik. Jadi saya bisa menempeleng saya punya supir atas nama tindakan fisik karena kewenangan saya untuk itu diberikan oleh undang-undang. Nah, materi ini diambil, dipindahkan polisi, ditaruh di PP nomor 2 2003. Ada tindakan fisik di sana. Jadi Kapolri menurut PP ini boleh mengambil tindakan fisik, yaitu menempeleng supirnya. Tapi karena ini PP, nah semua orang hukum tahu kalau PP ya tidak boleh ada hukuman fisik. Tindakan disiplin ini merupakan penganiayaan karena itu PP. Nah, disinilah masalahnya. Jadi lalu bagaimana? Disiplin polisi harus merujuk kepada disiplin PNS. Tidak mengenal ankum, tidak mengenal atasan bawahan. Yang dikenal itu adalah pejabat pengambil keputusan, pejabat yang berwenang menghukum. Prosesnya. Iya, di dalam disiplin PNS ya. Lalu tidak mengenal tindakan disiplin. Yang ada adalah hukuman disiplin. Nah, kenapa tindakan disiplin itu hanya ada di militer? Saya boleh tempeleng sana kemari karena kewenangan saya diberikan oleh undang-undang untuk tindakan disiplin. Sedangkan polisi tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan bagi tempeleng-tempelengan. Yang ada itu PP. Lah semua orang hukum tahu tidak mungkin, tidak bisa yang namanya tindakan tindakan fisik itu diatur oleh PP. Itu harus diatur undang-undang. Nah, PP-nya harus sama dengan kejaksaan contohnya. Itu kan harus sama, itu sipil-sipil semua. Tidak boleh dia sama dengan militer. Itu yang mengakibatkan sifatnya polisi menjadi seperti militer karena disiplinnya militer. Nah, ini nanti akan berakibat kepada yang disampaikan tadi, BRIMOB. Pertanyaannya, BRIMOB ini sipil atau militer? Ditinjau dari undang-undang disiplin militer dan undang-undang disiplin Polri kan, peraturan pemerintah tentang disiplin Polri. Dia yang mana ini? Kalau dia militer, dia tunduk kepada undang-undang disiplin militer. Kalau tunduk kepada undang-undang disiplin militer, ankumnya Panglima TNI. Yeah. Nah, kenapa BRIMOB ini kalau dia dengan persenjataannya semuanya serupa dengan militer, ya harus tunduk kepada disiplin militer. Panglima TNI. Maka dia akan merujuk kepada, tidak bisa, oke, kalau begitu kita bikin undang-undang disiplin Polri. Lah kalau undang-undang disiplin Polri materinya sama dengan undang-undang disiplin militer, artinya polisi kembalikan lagi ke militer kan? Kan begitu logikanya. Ketika kita memisahkan polisi dari militer itu adalah supaya pemisahan militer dan sipil. Sipil tunduk kepada KUHP, militer tunduk kepada KUHPM. Militer tunduk kepada undang-undang disiplin militer, maka polisi harus tunduk kepada peraturan pemerintah tentang disiplin polisi yang notabene-nya disiplin sipil. Disiplin sipil ya jangan ambil materinya ankum bawahan tindakan yang ada dari militer, tapi lihatlah disiplin pegawai negeri sipil atau lihatlah disiplin kejaksaan. Nah, itu kan satu ini yang sama sebagai sipil. Tapi kalau itu tidak dilakukan, tidak ada perubahan kultural, maka sulit akan perubahan dari struktural. Kalau itu tidak dirubah, ancamannya tukang judi banyak, tidak ada perubahan, ya Sambo yang baru akan lahir lagi ke depan. Sehingga untuk menghilangkan Sambo, harus ada perubahan dari salah satu ini. Ancaman tidak mungkin berubah, tukang judi akan tambah banyak. Ya tinggal dari tiga ini. KUHP, PM tidak mungkin, dia KUHP, KUHPM. Ya tinggal bisa dirubah apa? Ya disiplinnya, kalau di sini undang-undang yang mengatur itu, maka disiplin polisi tidak boleh materinya
sama dengan materi yang ada di Undang-Undang Disiplin Militer. Militer. Materi PP Disiplin Polisi harus merujuk serupa dengan materi disiplin pegawai negeri sipil. Iya. Itulah baru kita bisa merubah kultur polisi menjadi kultur sipil. Kalau sekarang belum. Iya. Nah, ini harus dirubah. Jadi kalau dari sana 2 perubahan itu. Minimal merubah Struktural. disiplinnya melalui perubahan PP, dan kedua bentuk aja yang baru lagi itu Komisi Penyidik Nasional. Nanti Kosinudin masuk di situ, kan boleh, tidak harus polisi. Siapa aja yang punya kewenangan bisa penyidik masuk di situ semua. Itulah yang nanti bisa mengendalikan kelakuan kewenangan polisi ini kan. Setelah diaudit tentunya ya, setelah diaudit Pak Punto. Iya, dia. Nah, ada satu lagi, yang ketiga. Yang ketiga, tentara itu untuk di pengendaliannya itu lewat anggaran. Makanya diatur dalam Undang-Undang TNI, anggaran TNI diminta atau diurus lewat Kementerian Pertahanan. Jadi Kementerian Pertahanan tahu, oh tentara kamu begini, beli mobil bintang 2 cukup, Camry bintang 3 apa. Lah kalau Polri kan anggarannya suka-suka dia, entah minta dari mana langsung dapat. Akibatnya bintang 2 mobilnya Lexus 570, Land Cruiser. Kalau begitu atasnya itu seberapa? Tidak ada pembatasan. Nah, itulah sebabnya dari situ kalau saya menyarankan lagi, si polisi ini bukan menempatkan dia di bawah lembaga departemen, tidak. Dia tetap di bawah presiden. Namun penganggarannya dimintakan, diusulkan lewat Mendagri atau lewat Menkumham. Nah, kan begitu. Dari situ itu akan kelihatan, oh ya, penganggarannya polisi seperti ini. Ya sudah, kalau dibilang nanti taruh polisi dalam Mendagri, marah-marah dia. Wah, nggak bisa. Ya sudah, enggak apa-apa. Polisi di bawah presiden, tentara di bawah presiden. Tentara minta anggaran lewat Menhan, polisi minta anggaran lewat Mendagri lah, atau Menkumham, atau mana. Tapi tidak boleh langsung. Nah, ini semua ujung-ujungnya nanti akan merubah kultur. Dengan ada begitu, nanti dia akan berubah. Strukturalnya bagaimana kalau begitu? Kalau tidak ada atasan bawahan, ya nggak usah pakai tongkat komando lah yang untuk mukul-mukulin kan. Kalau di tentara, tongkat komando perlu. Kalau nggak mau ditutup kepalanya, tuk, kamu. Bener, itu tindakan disiplin. Sah. Karena diberikan kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan polisi tidak ada undang-undang memberikan kewenangan bagi anggota polisi untuk nempiling anggotanya, nggak ada. Tapi itu dia lakukan kan atas nama PP. Jadi bayangkan polisi yang seharusnya paling hebat di dalam pelaksanaan aturan perundangan nggak ngerti bahwa PP itu tidak boleh PP memuat materi yang ada tindakan disiplin. Itulah kalau ditempiling, maka kenalah dia penganiayaan. Kan begitu. Iya. Nah, itulah kira-kira dari saya kalau kita. Iya. Dan ini harus dirubah polisi. Kalau tidak dirubah, ya Sambo-Sambo lahir lagi. Ya. Demikian. Oke, Pak Sulaiman, terima kasih